Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini ada informasi terbaru dari Kementerian Keuangan. Ini untuk di bulan April, dan ini menjadi berita baik untuk rekan-rekan guru. Jadi sebelum lanjut, semoga Bapak Ibu senantiasa sehat walafiat, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang dalam kesulitan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, kita to the point ke pembahasan. Jadi untuk mengawali informasi hari ini Bapak Ibu, kami mulai dengan kutipan dari yang kami kutip dari CNBC Indonesia. Ini terkait apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Keuangan kepada seluruh ASN, baik termasuk rekan-rekan guru dalam hal ini. Kita to the point ke informasinya. Kementerian Keuangan mengungkapkan perhitungan tunjangan hari raya pegawai negeri sipil atau ASN tahun ini masih menunggu restu dari Presiden Jokowi. Nah, di sini banyak teman-teman guru yang multitafsir ketika membaca hanya sebagian saja. Cenderung masih 50-50 apakah ada atau tidak. Nah, oleh karenanya perlu kita pahami sama-sama di bagian bawahnya. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, ya, Isa Rahmatawarta menjelaskan pihaknya masih melakukan pembahasan dan penghitungan secara internal mengenai perhitungan THR PNS tahun ini. Setelah proses perhitungan dan pembahasan ini, kata Isa, pihaknya masih akan menyampaikan kepada Jokowi. Pun dia mau merinci berapa anggaran yang disiapkan karena akan diumumkan oleh kepala negara. Tunggu diumumkan oleh Presiden. Nah, kita harus membaca lebih lanjut untuk mengetahui apakah memang ada atau tidak seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Direktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN, Rofianto Kurniawan menambahkan, THR kepada PNS pasti akan diberikan dan sudah dialokasikan. Nah, ini yang perlu dibaca Bapak Ibu ya. Kalau dibaca sebagian saja tadi, cenderung Bapak Ibu akan ragu, apakah akan skeptis ya, apakah ada THR nanti atau tidak. Nah, kalau kita membaca paragraf sini dari Kementerian Keuangan ya, bahkan langsung Direktur APBN ya, menyampaikan bahwa THR kepada PNS pasti akan diberikan dan sudah dialokasikan. Namun memang di bagian paragraf selanjutnya disebutkan bahwa terkait besarannya ini masih dihitung karena harus memastikan berapa jumlah PNS yang masih aktif saat ini. Jadi untuk fixnya berapa anggaran yang disiapkan untuk THR 2023 ini masih dalam proses kalkulasi di Kementerian Keuangan. Tapi terkait kebijakan ada atau tidaknya sudah dikunci, sudah difikskan akan ada Bapak Ibu, seperti itu ya. Ini informasi yang menarik nanti di bulan April. Nah, kenapa bisa di bulan April? Karena berdasarkan Juknis tunjangan hari raya. Ini kami ambil contoh Juknis yang tahun lalu ya. Tahun ini akan keluar lagi, biasanya setiap tahun akan keluar, tapi setiap tahun itu perubahan terkait jadwal itu tidak berubah ya, selalu seperti itu, sehingga kami ambil contoh yang tahun lalu terkait jadwal pencairan THR. Nah, kalau PNS aktif ya, jadwalnya itu adalah diatur di pasal 11 tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Jadi 10 hari sebelum tanggal hari raya. Kalau kita buka kalender 2023, hari raya Idul Fitri 2023 itu 21 sampai 22 ya, 21 kisah perkiraan 21-22 April. Maka kalau kita berhitung ke belakang, maka dia akan mulai pencairannya tanggal 10 sampai 11 bulan April Bapak Ibu ya. Ini untuk ASN aktif ya. PNS dan P3K biasanya bersamaan. Kalau pensiunan itu diatur di pasal 21. Jadi berbeda tanggal pencairannya. Kalau di pensiunan itu diatur di pasal 2 disebutkan paling cepat 13 hari kerja sebelum hari raya. Inilah kenapa kemudian setiap tahun banyak yang bertanya, kok bisa pensiunan cairnya lebih cepat? Karena memang dalam regulasi itu ditetapkan seperti ini, 13 hari sebelum hari raya, sementara kalau PNS ASN aktif itu 10 hari kerja. Jadi lebih dulu pensiunan, seperti itu Bapak Ibu. Kalau pensiunan sendiri kita buka kalender 23, maka dia 13 hari sebelum hari raya, maka dia bisa di tanggal 7 atau 8 April Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi untuk kabar baiknya pada video kali ini, Bapak Ibu nanti yang termasuk ASN, baik itu PNS maupun P3K di 2023 THR itu sudah kembali dianggarkan, dan P3K yang terangkat tahun lalu
itu selama SK-nya sudah di tangan, maka Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari penerima THR 2023 ini Bapak Ibu. Besarannya adalah 1 kali gaji pokok tambah tunjangan melekat. Ya. Jadi kurang lebih sama dengan apa yang Bapak Ibu terima setiap bulannya. Berbeda dengan tunjangan profesi guru, hanya gaji pokok saja. Kalau THR dan gaji 13 itu 1 kali gaji pokok tambah tunjangan melekat, seperti itu. Bahkan struktural itu ada tambahan tunjangan kinerjanya, tukin. Kalau tahun lalu itu 50% saja dari tukinnya, kita tidak tahu tahun ini apakah masih 50% atau dinaikkan menjadi 100%. Kuncinya ada di juknisnya nanti Bapak Ibu, di awal, biasanya April nanti akan keluar juknisnya, seperti itu. Dan juga akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dan Ibu Menteri Keuangan. Kami akan update informasinya nanti Bapak Ibu. Yang pasti informasi ini mengunci bahwasanya THR itu sudah ada untuk Bapak Ibu guru. Dan Bapak Ibu perlu diketahui juga ya, untuk Bapak lebih meyakinkan seperti itu, meyakinkan Bapak Ibu bahwa di buku 2 nota keuangan ya, ini terkait nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023, itu Bapak Ibu memang ada disebutkan tentang anggaran THR ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu risau lagi terkait kepastian ada tidaknya, karena memang dalam tabel 32 terkait belanja 2023 di poin 2 disebutkan peruntukan anggaran 2023 adalah salah satunya kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan, termasuk kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 Bapak Ibu. Dengan demikian, Bapak Ibu PNS dan pensiunan sekali lagi tidak perlu risau dan bisa yakin bahwasanya THR sudah ada. Hanya memang besarannya untuk PNS struktural ya, terkait tunjangan kinerja ini masih dinantikan bagaimana perhitungannya. Kalau kita kan guru tidak ada tunjangan kinerja dari dari pusat seperti itu, yang ada biasanya dari daerah seperti itu. Ya Bapak Ibu, demikian informasi hari ini. Tentu banyak hal yang bisa kita diskusikan terkait THR di bulan April nanti. Maka kita berjumpa di kolom komentar, kita diskusi di sana, kita sharing informasi di sana. Barangkali ada informasi lebih lanjut yang Bapak Ibu ketahui, kita diskusikan di sana. Atau ada hal yang perlu ditanyakan, tanyakan di sana. Nanti kami akan rekap dan kami akan jawab berdasarkan sumber-sumber yang valid yang kami kumpulkan nantinya, seperti itu, untuk disampaikan di video berikutnya. Demikian informasi hari ini, semoga bermanfaat. Silahkan di-share ke rekan-rekan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.